Karena internet, sekarang kita bisa langsung mengirimkan pesan tanpa perlu melalui pos. Karena internet, sekarang kita bisa berbelanja tanpa perlu datang ke tempatnya. Karena internet, sekarang kita tidak perlu lagi ke perpustakaan untuk membaca buku. Dan karena internet juga, sekarang Anda bisa menonton video ini. Tapi tahukah Anda bagaimana internet bisa tercipta? Sejarah internet dimulai pada tahun 1969. Saat itu, Departemen Pertahanan Amerika, US DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency, memutuskan untuk mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Pada 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan. Keberhasilan menyambungkan antar komputer ini yang kemudian bisa membuat mereka berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Pada awal ditemukannya internet, mereka mendemonstrasikan menggunakan software dan hardware berbasis Unix yang merupakan cikal bakal terciptanya Linux. Tujuan awal diciptakan internet oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense merupakan proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi kalau sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Pada awal-awal ditemukannya internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford University of California, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara. Yang mana mereka membuat suatu jaringan terpadu pada tahun 1969 yang secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET pada Oktober 1972. Tak lama setelah itu, proyek ini dilirik oleh berbagai universitas di negara tersebut, sehingga proyek yang digarap oleh ARPANET ini berkembang dengan pesat yang mengakibatkan ARPANET kesulitan dalam memanajemennya. Banyaknya permintaan yang ingin mengembangkan internet. Akhirnya, ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET fokus untuk menangani non-militer seperti universitas, perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan MILNET fokus untuk mengurusi keperluan militer. Dari keduanya, bergabunglah antara jaringan tersebut yang sekarang dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian sekarang dikenal dengan nama Internet. ARPANET, jaringan awal internet, terbukti sangat sukses. Namun, visi para ilmuwan tidak terhenti sampai di situ. Mereka ingin menciptakan jaringan yang lebih besar dan menghubungkan lebih banyak orang di seluruh dunia. Pada tahun 1983, sebuah peristiwa penting terjadi, lahirnya TCP/IP. TCP/IP adalah seperangkat protokol yang menjadi bahasa universal bagi komputer-komputer di seluruh dunia untuk berkomunikasi satu sama lain. Bayangkan saja, TCP/IP seperti kamus yang menerjemahkan pesan dari satu komputer ke komputer lain agar bisa saling memahami. Dengan adanya TCP/IP, berbagai jaringan komputer yang sebelumnya terpisah-pisah ini dapat terhubung menjadi satu dalam jaringan yang sangat luas. Dengan semakin banyaknya komputer yang terhubung ke internet, muncul tantangan baru. Bagaimana cara mengingat alamat IP setiap komputer? Alamat IP terdiri dari deretan angka yang panjang dan sulit untuk diingat. Disinilah muncul sistem nama domain pada tahun 1984. DNS adalah seperti buku telepon untuk internet. Ketika kita mendetekan alamat website seperti www.google.com, DNS akan menerjemahkan
menjadi alamat IP yang dipahami oleh komputer. National Science Foundation Network atau NSFNet dibangun pada tahun 1986 dan mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSFNet, dan akhirnya ARPANET dibubarkan pada tahun 1990. Walaupun internet sudah sangat berkembang, internet sangat terbatas pada penggunaannya dan hanya digunakan oleh kalangan akademisi dan peneliti. Perubahan besar terjadi pada tahun 1989 ketika tim Berners-Lee memperkenalkan World Wide Web di CERN, Swiss. World Wide Web memungkinkan pengguna mengakses informasi di internet melalui teks, gambar, dan tautan yang saling berhubungan. Sistem ini dikenal dengan sebutan Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Pada tahun 1991, World Wide Web diluncurkan untuk umum, dan pada tahun 1993, browser pertama bernama Mosaic yang memiliki antarmuka grafis diperkenalkan. Dengan adanya World Wide Web menjadikan internet lebih ramah pengguna dan lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Perkembangan awal internet di Indonesia sangat dipengaruhi oleh komunitas radio amatir, khususnya Amateur Radio Club atau ARC ITB pada tahun 1986. Sejumlah anak muda ITB seperti Haryadi Pratama, Chandra Pramudito, dan Ono Widodo Purbo beserta para senior seperti Robby Subakto aktif bereksperimen dengan teknologi radio paket. Robby Subakto sebagai sosok sentral berperan penting dalam mengaitkan jaringan amatir Bulletin Board System atau BBS dengan jaringan global, sehingga memungkinkan pertukaran email secara lebih luas. Pengalaman dan pengetahuan beliau dalam bidang TCP/IP kemudian menjadi fondasi bagi pengembangan jaringan paket radio di Indonesia, yang pada akhirnya menjadi cikal bakal paguyuban net pada awal tahun 1990-an. Koordinasi dan aktivitas komunitas radio amatir ini yang difasilitasi melalui mailing list Orari menjadi motor penggerak bagi perkembangan internet di Indonesia. Pada awal tahun 1994, lanskap internet di Indonesia mulai terbentuk dengan hadirnya ISP komersial pertama, yaitu Indonet. Di bawah kepemimpinan Sanjaya, Indonet menjadi pionir dalam menyediakan layanan internet di Indonesia. Meskipun saat itu pemahaman mengenai bisnis internet masih terbatas dan pengguna internet yang masih sedikit, Indonet berhasil memperoleh lisensi dan menawarkan koneksi di internet dial-up kepada masyarakat. Kehadiran Indonet ini menandai dimulainya era baru akses internet di Indonesia. Munculnya warung internet atau warnet di Indonesia pada akhir tahun 1990-an menandai babak baru dalam akses publik terhadap internet. Meski belum ada catatan resmi mengenai siapa yang pertama kali memulai bisnis ini, para pionir warnet pada masa itu umumnya adalah individu yang memiliki beberapa komputer pribadi yang terhubung ke internet. Mereka kemudian menyewakan komputer-komputer tersebut kepada masyarakat umum yang kemudian dikenal dengan istilah warnet. Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap internet, bisnis warnet berkembang pesat. Untuk mengatur dan membina para pengusaha warnet, pada tahun 2000 didirikan Asosiasi Warnet Indonesia atau AWARI. Namun, karena perbedaan pandangan, muncul organisasi serupa bernama Asosiasi Pengusaha Warnet Komunitas Telematika atau APW. AWARI lebih berfokus pada aspek komunitas, sedangkan APW memiliki orientasi bisnis yang lebih kuat. Kedua organisasi ini berperan penting dalam memajukan industri warnet di Indonesia, meskipun keduanya memiliki fokus yang berbeda.
Dari jaringan militer yang sederhana hingga jaringan global yang menghubungkan miliaran orang, perjalanan internet sungguh luar biasa. Internet bukan hanya teknologi, tapi juga sebuah revolusi yang mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Mari kita gunakan internet dengan bijak. Semoga video ini menambah wawasan Anda. Sekian dan terima kasih.